Ini tentang seorang perempuan gak punya anak setelah menikah 10 tahun. Akhirnya punya anak. Dengan cara minta kepada setan seperti pesugihan. Bu, Ibu lapar, mau makan. Film ini tentang keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan 4 anaknya. Sejak ibunya sakit, mereka membutuhkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan. Setelah menguras uang yang cukup banyak, mereka menjual rumah dan pindah menuju rumah nenek di sebuah desa. Ibu sakit selama 3,5 tahun tanpa jelas penyebabnya. Keuangan mereka dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Keluarga ini krisis secara finansial. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Menceritakan seorang seniman di era 1981 yang jatuh sakit selama 3 tahun. Dan putrinya yang bernama Rini mencoba mendatangi perusahaan label musik untuk meminta royalti. Bapak juga titip untuk menanyakan royalti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Rini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Namun, Rini harus pulang dengan sedikit kekecewaan karena album ibunya sudah tidak dijual lagi dan jarang diputar di radio manapun. Pada akhirnya, Rini pulang dengan sedikit rasa kecewa. Sesampainya di rumah, Rini sudah ditunggu oleh nenek dan kedua adiknya yang sedang bermain ludo. Kalau udah jalan, nggak boleh diulang. Bondi adalah anak yang normal dan Ian, ia tidak seberuntung Bondi. Ian memiliki keterbatasan dan hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Nggak boleh curang. Sementara itu, Rini sempat berbincang dengan ayahnya. Selain royalti yang tidak didapat, dia pun sempat bertanya kepada ayahnya, "Kenapa kita nggak jual rumah dan beli rumah yang lebih kecil?" ujarnya. Kemudian ayahnya menjawab, "Gimana bisa jual rumah cepat? Kau mau ibumu mati karena bapak nggak punya uang buat biaya pengobatan?" Sementara itu, ibu yang terbaring sakit hanya bisa memanggil dengan membunyikan sebuah lonceng. Namun Bondi tetap asik bermain bersama Ian dan tidak menggubris suara lonceng itu. Rini bertanya kepada Bondi, mengapa dia tidak segera menghampiri ibunya. Bondi hanya terdiam dan bertanya kepada kakaknya, Ibu kenapa nggak dirawat di rumah sakit aja ya, Kak? Karena kita udah nggak punya uang. Kita semua harus bantu Bapak ngerawat Ibu. Rini pun langsung menghampiri ibunya untuk melihat keadaannya. Ibu seperti melihat sesuatu yang sontak membuatnya langsung berteriak. Petang pun tiba. Adik kedua Rini yang bernama Tony baru pulang dari sekolahnya. Tony memberikan surat dan kunci motor kepada ayahnya untuk dijual agar meringankan beban yang menimpa keluarga itu. Tak hanya itu, Tony pun membawakan makanan untuk adik-adiknya. Adiknya senang atas apa yang diberikan Tony. Kemudian, mereka pun mendengar lonceng yang ibu bunyikan. Tony pun menemui ibunya karena memang sudah tugasnya menyisir rambut ibunya. Namun, Tony kaget karena rambut ibunya banyak yang rontok. Hingga tiba-tiba malam harinya ketika Rini sedang tidur, Rini mendengar lonceng yang dibunyikan oleh ibu dan bergegas segera menghampiri sang ibu. Rini pun terkejut karena melihat ibunya sudah terbangun dari tempat tidurnya. Bu,
Itu bukanlah sosok ibunya, karena ibunya yang asli sedang berbaring di tempat tidur. Ibu pun membunyikan lonceng dengan keras untuk memberitahukan Rini kalau itu bukan dirinya. Rini pun kaget dan ternyata itu hanyalah mimpi yang Rini alami. Rini pun tersadarkan dari tidurnya. Namun tak lama berselang, Rini mendengar lonceng yang dibunyikan oleh ibu. Seperti pada mimpinya, Rini pun menghampiri ibu di kamarnya. Dan seperti pada mimpinya, Rini melihat ibu sudah terbangun dari tempat tidur dan melihat ke arah jendela. Rini memastikan bahwa itu ibunya dengan memastikan bahwa ibu sudah bangun dari tempat tidur. Dan itu memang benar sosok ibu. Rini pun berteriak karena ibunya tiba-tiba tak sadarkan diri. Bapak! Keluarga pun datang menghampiri Rini. Dan ternyata ibunya meninggal dunia malam itu. Keesokan harinya ibu dimakamkan. Dan setelah pemakaman, Pak Ustadz sempat bertanya kepada ayahnya Rini. Sementara itu Bondi yang meyakini bahwa 40 langkah pelayat yang keluar dari pemakaman, maka ibunya akan bangkit kembali. Namun Rini berkata kepada Bondi, Terus rencana kau apa? Mau di sini sampai malam? malam harinya keluarga itu mengadakan doa bersama atas kepergian ibu. Setelah itu, ayah memutuskan untuk kerja di luar kota. Di lain tempat, Bondi belum tidur dan melihat keluar jendela. Bondi dikagetkan oleh Ian. Dia pun belum tertidur. Kamu jangan ngagetin gitu. Sementara itu, Tony yang sedang mendengarkan radio mendengar suara lonceng yang biasa ibu gunakan. Tony pun memeriksa ke kamar ibunya. Tony terkejut karena melihat lonceng itu bergerak sendiri. Dia pun lari ke kamarnya untuk segera tidur. Keesokan paginya, Tony beraktivitas seperti biasanya. Sebelum Tony berangkat ke sekolah, dia memberikan Bondi sebuah mainan. Bondi sangat senang dengan mainan itu dan enggan meminjamkannya kepada Ian. Bondi terus memainkan mainan itu hingga suatu ketika Bondi terkejut. Sementara itu, Ian sedang bermain petak umpet dengan neneknya. Malam harinya ketika Tony akan tidur, ia selalu mendengarkan radio sebelum tidur. Namun tiba-tiba lagu yang terdengar berubah menjadi lagu album dari ibunya yang sudah meninggal. Dan tak hanya itu, Tony juga mendengar suara lonceng dari radio itu. Tony pun mengambil radio itu dan Tony mendengar suara ibunya dari dalam radio itu. Karena semasa hidupnya Tony suka membantu ibunya menyisiri rambut, Tony mendengar bisikan ibunya yang menyuruhnya menyisiri rambutnya dengan sisir yang biasa dia gunakan. Sisiri ibu Tony. Tony pun segera menyalakan lampu kamarnya. Sementara itu Ian ingin pipis dan mencoba membangunkan Bondi. Namun Bondi sulit bangun dari tidurnya. Ian pun pergi ke kamar mandi sendirian karena udah gak tahan. Ternyata Bondi pun menyusul Ian untuk pipis. Kamu bilang kak mau dianterin pipis, tapi kok sendirian? Saat akan kembali ke kamar, Ian takut karena melihat foto ibu yang sudah meninggal dan menunggu Bondi. Mereka pun mencoba menutupi foto itu. Mereka berteriak kencang hingga membangunkan Rini. Saking takutnya, Bondi menangis di pelukan Rini, sedangkan neneknya sedang menulis sebuah surat sambil merasakan sesak. Esokan harinya, Tony yang sering mendengar lonceng ibunya di malam hari mengubur lonceng itu di makam ibunya dengan tujuan agar ibunya tenang dan tidak menghantuinya di setiap malam. Sedangkan Hendra yang ikut membantu memakamkan ibunya Rini bercerita bahwa saat pemakaman dia melihat kedatangan seorang wanita dan mengira bahwa itu penduduk setempat. Malam harinya, Hendra pun sempat mengecek pemakaman. Bahkan, Hendra pun sempat melihat sosok wanita itu yang menampakkan dirinya pada jendela kamar. Namun Rini tidak percaya akan cerita Hendra dan menganggapnya tahayul. Kau itu anak Ustadz, tapi percaya tahayul. Sesampainya Rini di rumah,
dia mencari neneknya yang sudah tidak ada di kursi roda. Nenek! Nek! Bondi yang mau ke kamar mandi terkejut ketika ia melihat ke dalam sumur. Rini segera menghampiri Bondi dan Rini menemukan neneknya dengan keadaan sudah meninggal di dalam sumur. Bondi pun jatuh sakit setelah pemakaman neneknya. Kemudian Rini menemukan surat yang ditulis oleh neneknya sebelum dia meninggal. Rini sempat membacanya dan meminta bantuan Hendra untuk mengantarnya ke kota. Kau bilang kau mau bantu aku? Iya. Antar aku ke kota? Surat itu ternyata ditujukan kepada sahabat nenek semasa SMK yang bernama Budiman. Sesampainya Rini di kediaman Budiman, dia diberitahu bahwa Budiman adalah teman dekatnya nenek sewaktu SMK. Dekat doang tapi nggak jadian. Karena terlalu dekat kami tidak pacaran. Lalu Budiman memberitahu Rini bahwa ibunya dulu adalah seorang seniman dan neneknya tidak menyetujui pernikahan putranya. Dikarenakan pada masa itu seniman dianggap kurang bermartabat dan juga ibunya tidak dapat memberikan keturunan kepada keluarga itu. Tapi Rini membantah. Ini pasti cuma... Kalau ini isapan jempol, untuk apa kalian datang ke sini? Kemudian Budiman menjelaskan semuanya biasa saja ketika mereka dilahirkan. Lalu setelah ibunya sakit selama 2 tahun, neneknya mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rini pun langsung menjawab. Tapi setahu saya ibu dan nenek itu baik-baik saja. Neneknya mulai menyadari bahwa menantunya saat itu bukan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Rini pun bertanya, Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Rini masih tidak percaya dan menganggapnya bahwa itu tahayul. Dan Bapak percaya? Yang jelas nenek kamu percaya. Budiman memberikan buku yang berisi sesuatu yang dapat membantu Rini memecahkan misteri itu. Dan sebelum Rini pulang, Budiman berpesan, Mereka tidak akan bisa mengambil kalian kalau kalian saling menyayangi satu sama lain. Singkat waktu, Rini sudah kembali ke rumah. Saat makan malam, Rini mengajak Bondi yang sedang menyendiri untuk bergabung makan bersama. Sepertinya Bondi masih syok atas kepergian neneknya. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain kita. Mulai sekarang kita harus makan sama-sama. Harus saling jaga. Selesai makan, Tony mengantar kedua adiknya ke kamar. Bondi yang terlihat aneh itu memberikan bahasa isyarat kepada Ian. Kemudian tiba-tiba Ian belum tidur dan malah berjalan keluar. Ian pun mendengar suara seperti saat dia bermain petak umpet dengan neneknya. Ian pun membuka pintu itu. Ian mencoba berteriak, namun karena keterbatasannya, Ian tidak dapat berteriak. Esokan paginya, Rini memainkan piringan hitam dari album ibunya, namun menemukan keanehan pada lagu itu. Dan Rini baru sadar bahwa ia tidak melihat Ian dan segera melakukan pencarian bersama Tony. Dan Rini terkejut menemukan adiknya di dalam tempat sampah. Beruntung tidak terjadi apa-apa pada Ian. Kemudian Tony pun bertanya kepada Rini. Tony bertanya apakah Rini sudah membaca buku yang diberikan oleh Budiman. Dan Tony bertanya dari mana Rini mendapatkan buku itu. Namun Rini yang keras kepala tidak mempercayainya. Sudah kau baca? Itu kan klinik isapan jempol. Kenapa? Keanehan pun terjadi di rumah itu. Kamu yakin melihat dengan jelas? Nenek? Nenek. Pak Ustadz pun menyuruhnya untuk melakukan ibadah dengan khusyuk. Rini pun mengikuti saran yang Pak Ustadz berikan. Saat sedang wudhu, Rini seperti melihat sosok kedatangan ibunya. Dan ketika sedang melakukan ibadah, Rini merasakan kedatangan makhluk astral di sekitarnya. Dan setelah selesai sholat, Rini diganggu oleh makhluk itu.
Bahkan adik-adiknya pun mengalami hal yang sama. Rini dan Tony segera membawa adik-adiknya ke rumah Pak Ustadz. Kesal karena terus diganggu, Rini sempat berpikir untuk melawan roh jahat itu dan menghindari semua gangguannya. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi. Hendra pun mengangkat telepon itu. Ternyata yang menelpon adalah Budiman. Budiman meminta Rini untuk datang menemuinya. Pak Budiman telepon. Ada yang penting kan? Tapi aku harus jaga adik-adikku. Aku aja yang kesana. Namun Rini tidak dapat datang karena harus menjaga adik-adiknya. Hendra pun memutuskan untuk pergi menemui Budiman sendirian. Sesampainya di sana, Budiman menanyakan di mana keberadaan Rini. Karena tahu masalahnya semakin serius, Budiman memberikan surat terakhirnya dan menyuruhnya segera memberikannya kepada Rini sebelum hal buruk terjadi. Karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Hendra pun menanyakan kepada Budiman apa yang sebenarnya terjadi. Budiman pun memberitahukan cerita itu. Hendra pun segera pulang untuk menemui Rini dan menyampaikan pesan dari Pak Budiman. Malangnya, Hendra mengalami kecelakaan yang menyebabkannya meninggal di tempat kejadian perkara. Keluarga pun shock saat mendapatkan kabar duka itu. Malam harinya, saat hendak menutup jendela, Rini seperti melihat sosok Hendra di luar rumah. Dan secara tiba-tiba sosok itu menarik Rini. Ustadz yang melihatnya hanya terdiam dan tidak bisa membantunya. Mereka pun semakin takut. Saat mereka ketakutan, ayahnya yang baru pulang dari kota datang mencarinya. Ayahnya langsung mengajak mereka semua pulang. Hujan pun turun malam itu. Sebelum mereka pindah, Rini yang memergoki ayahnya mengobrol dengan ibunya sebelum meninggal ingin mencari tahu apa yang dikatakannya malam itu. Tapi ayahnya terus menutupi dan tidak mau berkata jujur pada Rini. Sampai pada akhirnya mereka mendengar teriakan Tony. Tony berteriak karena saat hendak mengantar adiknya kencing, tiba-tiba pintunya tertutup. Ayahnya langsung datang, namun ia sudah berada di dalam sumur. Ayah pun berusaha menyelamatkan Ian, sampai pada akhirnya Ian berhasil diselamatkan. Teror tak kunjung usai. Tiba-tiba rumah mereka dikepung oleh makhluk-makhluk misterius. Mereka ingin menjemput anak yang sudah berumur 7 tahun, sesuai perjanjian ketika keluarga itu ingin memiliki keturunan. Mereka nggak akan bisa ambil kalau kita nggak serahkan. Perjanjiannya mereka harus mengembalikan anak itu ketika berumur 7 tahun. Tapi keluarga itu menyalahi aturan itu dan mencoba mengakali perjanjian itu. Dan keesokan paginya mereka berbenah untuk pindah rumah. Mereka pun menunggu jemputan itu sampai mereka bosan. Karena mobil yang akan menjemputnya tak kunjung tiba dengan alasan mogok, Pak Ustadz pun menyempatkan berkunjung karena mengetahui keluarga Rini akan pindah. Saat berbincang dengan keluarganya, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Dan malam itu Rini tidak bisa tidur dan menemukan surat yang dititipkan kepada Hendra sebelum dia meninggal. Rini pun membaca surat itu, lalu membangunkan Tony, dan mereka pun berbincang soal keanehan yang menimpa keluarganya. Sampai pada akhirnya, mereka mendengar suara lonceng ibu dan mencari sumber suara itu. Mereka melihat sosok kehadiran ibu. Sementara itu Pak Ustadz mengalami keanehan di rumah itu. Pak Ustadz sempat penasaran dan mendatangi sumber keanehan. Pak Ustadz pun melihat penampakan. Sedangkan sang ayah tak luput dari gangguan itu. Saat sedang tertidur, ia dilemparkan sebuah lonceng dan kaget ketika melihat istrinya yang sudah meninggal ada di sebelahnya. Ayah lari dari kamar itu dan pergi ke kamar anaknya. Ayah mengajak Rini dan Tony untuk pergi,
Tapi di bawah mereka harus terkejut karena menemui Pak Ustadz yang sudah dalam keadaan kondisi berlumuran darah. Bondi yang bersembunyi memanggil ayahnya dan keluar dari persembunyiannya. Sedangkan Ian, dia dijemput oleh ibunya. Ian menuruni tangga sambil membawa lonceng dan ibunya mengikuti di belakangnya. Ya, Ayah mencoba merebutnya kembali. Namun Ian sudah bergabung dengan makhluk yang lain. Keluarga itu pun tersudut. Namun kursi roda yang biasa dipakai oleh nenek bergerak sendiri dan menahan pintu itu. Dan nenek yang sudah tiada terlihat menahan pintu itu untuk melindungi keluarganya. Dan pada akhirnya Budiman yang menyadari bahwa akan terjadi sesuatu pada keluarga itu datang untuk menyelamatkan keluarga itu. Budiman pun memberitahu bahwa Ian, dia bukan anak, sejak awal ya bukan anak. dan mereka pun selamat, tapi tidak dengan Ian. Oke, sekian dulu review movie dari LTG ya gitu deh. Mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya biar adminnya makin semangat ngerangkum film lagi. Saya LTG ya gitu deh. Pamit undur diri.